Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Anita, Kepala Seksi Pengawasan Norma Pengendalian Penyakit Akibat Kerja. Sekarang saya akan memaparkan beberapa materi terkait dengan implementasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dalam metode daring, dan ini dalam rangka pembinaan ahli K3 umum. Baik, sekarang kita mulai. Latar belakang dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yaitu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan maupun produktivitas dari tenaga kerja. Mungkin Anda pernah mendengar ada 3 faktor utama, di mana faktor ini adalah yang mempengaruhi derajat kesehatan maupun produktivitas dari tenaga kerja. Faktor pertama yaitu beban kerja, bahwa apabila 3 faktor ini Anda laksanakan dengan optimal, maka tenaga kerja akan menjadi sehat dan produktif. Yang pertama tadi kita bahas adalah beban kerja. Seseorang ingin sehat, maka beban kerja secara fisik maupun secara mental haruslah optimal. Kemudian, seseorang ingin sehat dan produktif, lingkungan kerja orang tersebut juga harus dikendalikan. Seperti yang kita ketahui bahwa di lingkungan kerja terdapat 5 hazard atau potensi bahaya yang harus saudara kendalikan. Ada yang tahu potensi bahaya apa saja? Baik, saya akan jabarkan sedikit satu persatu. Ada 5 potensi bahaya di lingkungan kerja. Potensi bahaya pertama adalah potensi bahaya fisik. Potensi bahaya fisik bisa dicontohkan seperti penerangan ketika Anda melakukan pekerjaan yang kurang cukup, maka akan menyebabkan Anda terdapat gangguan pada penglihatan. Atau misalnya Anda bekerja tempat bising tanpa dilakukan pengendalian, tanpa diberikan APD, maka Anda juga bisa terkena NIHL ya, atau Noise Induced Hearing Loss, atau kita sebut dengan tuli akibat bising. Hal-hal seperti ini haruslah dikendalikan. Baik, itu adalah lingkungan kerja yang pertama, fisik. Kemudian yang kedua, kimia, bahwa ketika Anda menggunakan bahan-bahan kimia dalam hal Anda bekerja, maka harus ada MSDS di tempat kerja. Kemudian jangan lupa menggunakan APD dan lakukan pengendalian pada faktor bahaya kimia. Yang ketiga, ada faktor bahaya biologi. Biologi contohnya misalnya ada ular di tempat kerja, virus, bakteri, dan sebagainya. Untuk faktor bahaya atau hazard di lingkungan kerja keempat adalah ergonomi. Baik, untuk ergonomi contohnya adalah posisi atau kesesuaian dari cara Anda bekerja dengan pekerjaan Anda. Jadi kesesuaian antara postur tubuh Anda, alat kerja Anda terhadap pekerjaan Anda sendiri. Bahwa ketika Anda ingin sehat dan maksimal dan optimal, maka ergonomi kerja harus dikendalikan. Yang kelima, psikologi kerja. Psikologi kerja artinya stres kerja, bahwa kita bekerja ada maksimal jam yang harus dipenuhi, kemudian stres kerja harus juga dapat dikendalikan. Hal-hal tersebut akan membuat Anda sehat dan produktif. Jadi tadi yang pertama adalah beban kerja. Beban kerja dari si tenaga kerja harus optimal. Lingkungan kerja dengan 5 hazard tadi, fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial atau psikologi harus dikendalikan. Dan yang terakhir, kapasitas kerja Anda harus maksimal. Disebut dengan kapasitas kerja adalah kemampuan Anda dalam melakukan pekerjaan tertentu. Baik, untuk mengantisipasi faktor-faktor tersebut agar tenaga kerja tetap sehat dan produktif, maka sekali lagi saya sebutkan, beban kerja harus optimal, lingkungan kerja harus dikendalikan, dan juga kapasitas kerja harus ditingkatkan. Program upaya kesehatan kerja ini akan semakin efektif apabila diselenggarakan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Baik, ini ada beberapa kondisi tempat kerja
yang tadi saya sebutkan, ada 5 hazard lingkungan kerja. Di sini menurut Anda hazard apa ini? Ya, ini adalah hazard ergonomi. Posisi bekerja yang tidak sesuai bisa menyebabkan orang ini akan mendapatkan low back pain. Kemudian yang kedua, Anda lihat cara mengangkat dari pekerja ini juga kurang sesuai, di mana ketika Anda mau sehat, hal-hal seperti ini harus dikendalikan. Begitu juga dengan gambar ini, maupun dengan Anda yang bekerja back office, ya, penggunaan mouse atau keyboard yang tidak sesuai juga bisa menyebabkan Anda terkena CTS atau carpal tunnel syndrome, atau disebut dengan jepitan syaraf yang ada di terowongan karpal. Ini juga ada faktor-faktor bahaya selain ergonomi. Anda lihat misalnya Bapak yang sedang menjahit ini. Bapak yang sedang menjahit ini, dia terlihat di sini bahwa pencahayaannya kurang. Dengan seperti ini maka dia akan mendapatkan gangguan penglihatan apabila tidak dilakukan pengendalian. Begitu juga dengan hal-hal yang sudah ada gambarannya di sini, ya, seperti ini ergonominya. Kemudian Anda lihat di sini. Nah, ini ada faktor biologi, bahwa pekerja ini harus menggunakan APD yang sesuai, dikendalikan hazard biologinya karena dia juga banyak berinteraksi dengan hewan-hewan di sini, dan posisi dia dalam saat pengambilan atau saat melakukan pekerjaan harus sesuai supaya secara ergonomi juga baik. Oke, bahwa kita ketahui pekerja itu adalah masyarakat yang punya double resiko. Resiko pertama adalah resiko umum, resiko kedua adalah resiko di tempat kerja, bahwa setiap pekerja berhadapan dengan resiko bahaya di tempat kerja, di mana apabila pekerja tersebut mendapat bahaya di tempat kerja, maka dia beresiko dengan 2 hal, yaitu yang pertama, penyakit akibat kerja atau disebut PAK atau kita biasa sebut occupational disease, dan juga terdapat penyakit umum yang dicetuskan atau dipermudah dan diperberat oleh bahaya di tempat kerja atau disebut dengan penyakit terkait kerja. Untuk pembahasan PAK dan PTK ada satu modul tersendiri terkait hal tersebut, ya, sehingga nanti Anda bisa lihat di modul atau materi lainnya setelah materi saya. Nah, selain pekerja beresiko terhadap PAK maupun PTK, kita harus tahu bahwa pengobatan pada pekerja yang sakit harus melakukan pendekatan secara kesehatan kerja. Apa itu pendekatan secara kesehatan kerja? Bahwa yang Anda tonjolkan adalah promosi dan prevention, ya, atau promotif dan preventif. Dan juga Anda harus melakukan penempatan bagi pekerja disesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Anda lihat di slide bahwa pelayanan kesehatan kerja atau Occupational Health Service ini adalah salah satu lembaga atau K3 atau unit kerja yang ada di perusahaan sebagai sarana perlindungan tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan ataupun lingkungan kerja. Suatu pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan, pencegahan, diagnosa, pengobatan, perawatan, dan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan melalui 4 upaya pelayanan kesehatan kerja yang harus Anda pahami dan harus Anda aplikasikan. Baik, di sini ada yang tahu 4 upaya pelayanan kesehatan kerja? Baik, mungkin beberapa dari Anda sudah cukup tahu ya. Upaya pertama adalah upaya preventif, upaya promotif, upaya kuratif, dan yang terakhir adalah upaya rehabilitatif di tempat kerja. Nah, kalau kita berbicara tentang pelayanan kesehatan kerja, Anda harus ingat Permenakers ini, yaitu Permenaker Trans nomor 3 tahun 1982. Ini adalah Permenaker terkait dengan PKK atau pelayanan kesehatan kerja. Bahwa ada 4 poin di sini yang harus Anda perhatikan. Ya, poin pertama, Anda sebagai pengurus perusahaan maupun seorang ahli K3 umum
harus memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri, baik itu secara fisik maupun mental. Kemudian yang kedua, Anda harus melindungi tenaga kerja terhadap gangguan kesehatan yang timbul, baik itu dari pekerjaan maupun lingkungan kerja, yang ada 5 hazard yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja. Yang keempat, Anda harus memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang sakit. Sekarang kita akan breakdown lagi terkait tadi 4 upaya dalam PKK, ya. Ada upaya preventif, ada upaya promotif, ada upaya kuratif, dan ada upaya rehabilitatif. Ya. Mungkin Anda bisa lihat ya, preventif itu pencegahan, promotif itu peningkatan, kuratif adalah pengobatan, dan rehabilitatif adalah pemulihan dengan mempertimbangkan faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja. Minimal adalah 5 faktor bahaya hazard lingkungan kerja. Apa tadi yang saya sebutkan? Ya, betul. Faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi atau psikososial. Nah, ini adalah contoh-contoh upaya atau 4 upaya yang dapat Anda laksanakan di tempat kerja, mulai dari upaya promotif, upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif contohnya sosialisasi, pelatihan, olahraga, dan sebagainya, sifatnya promosi kesehatan. Lebih ke arahnya sosialisasi supaya kita sehat. Untuk upaya preventif adalah pencegahan. Jadi seperti Anda memang diwajibkan untuk melakukan MCU, bisa penyediaan air minum, APD, dan sebagainya. Kemudian ada upaya kuratif dan upaya rehabilitatif. Anda bisa lihat apa saja yang termasuk upaya kuratif dan upaya rehabilitatif. Tidak hanya dilihat, Anda harus dimengerti, dipahami, dan mungkin bisa dihafalkan untuk poin-poin upaya ini, karena ini merupakan 4 pilar terpenting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kerja. Baik, ini adalah landasan hukum dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja. Ini mungkin sering ya Anda dengar. Kemudian 13/2003, kemudian yang tadi sudah saya sebutkan, Permenaker Trans nomor 3 tahun 82, itu harus Anda pahami. Kemudian Permenaker Transprop nomor 1 tahun 76, bahwa ada kewajiban latihan hiperkes bagi dokter perusahaan, bahwa ketika Anda melakukan suatu pelayanan kesehatan kerja, ya, dan ada dokter di perusahaan Anda, dokter tersebut minimal haruslah memiliki hiperkes. Apa itu hiperkes? Hiperkes adalah hygiene perusahaan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, itu untuk Permenaker Transprop nomor 1 tahun 76. Kemudian keempat ada Permenaker Transprop nomor 1 tahun 79, kewajiban latihan hygiene bagi tenaga paramedis, dan dilanjutkan dengan Kepdirjen Binwasnaker nomor 22 tahun 2008 tentang juknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Ini merupakan tugas pokok dari pelayanan kesehatan kerja. Ini adalah kewajiban yang sudah juga tadi disebutkan, bahwa Anda sebagai pengurus wajib memberikan pelayanan kesehatan kerja, itu wajib ya. Kemudian yang kedua, Anda memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan pelayanan kesehatan kerja. Dan jangan lupa, pelayanan kesehatan kerja yang Anda buat harus dilakukan pelaporan secara rutin kepada Dinas Tenaga Kerja setempat, tembusan ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Baik, ini ada juga kewajiban dalam pelayanan kesehatan kerja. Misalnya di perusahaan Anda ada dokternya, ingat, tidak semua perusahaan harus memiliki dokter. Perusahaan yang seperti apa yang harus memiliki dokter itu akan saya ceritakan di slide berikutnya.
Apabila Anda memiliki dokter maupun paramedis perusahaan, bahwa ada beberapa kewajiban yang dokter dan paramedis perusahaan harus ketahui. Kewajibannya yang pertama, memberikan keterangan terkait pelayanan kesehatan kerja ke pegawai pengawas jika diperlukan. Kedua, memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri dengan pekerjaannya. Ketiga, melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan dan sebagainya. 4. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja. Dan 5. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi tenaga kerja yang sakit. Ini adalah fungsi dan manfaat pelayanan kesehatan tenaga kerja. Mungkin ini bisa Anda baca sendiri untuk fungsi dan manfaatnya. Yang jelas, manfaat yang sangat utama adalah sebagai sarana perlindungan kesehatan tenaga kerja, di mana Anda tadi melakukan 4 upaya, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa Anda dalam melakukan pelayanan kesehatan kerja, penyelenggaraannya itu bisa 3 pola. Pola yang pertama, Anda punya pelayanan kesehatan kerja diselenggarakan sendiri di perusahaan. Artinya diselenggarakan sendiri di perusahaan adalah Anda misalnya memiliki klinik atau rumah sakit di perusahaan. Tetapi bagi Anda yang tidak bisa atau mungkin tidak memungkinkan ya memiliki klinik atau rumah sakit di perusahaan, Anda bisa bekerja sama dengan pelayanan kesehatan kerja melalui ikatan kerjasama dengan provider yang sudah ditunjuk menjadi perusahaan jasa K3. Atau yang ketiga, pelayanan kesehatan kerja diselenggarakan secara bersama. Misalnya Anda di satu kawasan industri, ada banyak perusahaan, ada klinik tersebut merupakan provider yang sudah ditunjuk menjadi PJK3 atau perusahaan jasa K3, dan beberapa perusahaan melakukan pelayanan kesehatan kerja dengan melakukan kerjasama dengan provider atau klinik tersebut. Itu bisa memungkinkan. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan, kapan sih Anda harus punya klinik atau rumah sakit sendiri oleh perusahaan? Nah, itu dilaksanakan apabila Anda bekerja di tempat kerja dengan jumlah tenaga kerja 1.000 orang atau lebih, atau apabila jumlah tenaga kerja Anda di atas 500 orang dengan potensi bahaya tinggi. Nah, kalau Anda mempunyai tenaga kerja di bawah 500 atau dok 500 sampai 1000 tapi potensi resikonya risiko rendah, Anda tidak harus melaksanakan sendiri oleh perusahaan, tapi bisa bekerja sama tadi MOU dengan provider yang sudah ditunjuk menjadi perusahaan jasa K3 sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 1995. Perusahaan jasa ketiganya adalah perusahaan jasa K3 bidang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Jadi kalau Anda kerjasama nih sama pihak luar, nah pihak luarnya atau rumah sakitnya atau kliniknya ini haruslah Anda tanya, punyakah mereka surat keputusan penunjukan atau SKP menjadi perusahaan jasa K3 bidang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang expirednya adalah selama 2 tahun. Nah, ini adalah tata cara penyelenggaraan, bahwa apabila tadi Anda punya klinik, kapan punya klinik? Ya, apabila mempekerjakan tenaga kerja di atas 1.000 orang atau 500 sampai 1.000 potensi bahayanya tinggi, di mana klinik tersebut harus melakukan 4 upaya. Upaya pertama tadi upaya preventif dan promotif. Preventif contohnya dia melakukan sosialisasi, misalnya sekarang yang sedang booming terkait dengan pandemi COVID-19. Anda bisa cerita terkait pandemi COVID-19 dengan keterkaitannya dan dengan ketenaga kerjaan, misalnya pembinaan minimal 1 bulan sekali tentang program P2HIV/AIDS atau gizi kerja dan sebagainya. Kemudian Anda bisa melakukan monitoring pembinaan lingkungan kerja. Ingat,
Lingkungan kerja ada berapa faktor? Ya, ada 5 faktor, di mana faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi dilakukan minimal 2 bulan sekali. Kemudian ini adalah pelayanan kesehatan preventif dan promotif. Yang kedua, ada pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Artinya kalau memang punya klinik ya, pelayanan kuratif atau pengobatan ya itu dilakukan selama hari kerja dan selama ada shift kerja dengan 500 orang tenaga kerja atau lebih. Jadi kalau ada shift kerjanya 2 shift, artinya setiap 2 shift itu harus ready penanganan sifatnya kuratif atau penanganan yang sifatnya pengobatan. Tadi promotif adalah promosi kesehatan, preventif adalah pencegahan dari kesehatan, contohnya medical check up, APD dan sebagainya. Kuratif artinya adalah pengobatan, rehabilitatif artinya rehabilitasi, bisa return to work dan sebagainya. Jadi pelayanan diberikan per shift dan biasanya dokter wajib ada di setiap hari kerja. Kemudian untuk biasanya di shift pertama atau shift pagi, shift kedua, ataupun misalnya ada 3 shift 2 dan 3 boleh dilakukan oleh para medis dan perawat, tetapi untuk pemberian obat dan sebagainya harus dalam pengawasan dokter. Kemudian yang ketiga, tadi ada pelayanan kesehatan rujukan rehabilitasi. Misalnya Anda punya klinik, tapi Anda tetap punya fasilitas rujukan ke vaskes yang lebih besar dan komplit, di mana apabila ada kasus kesehatan yang tidak bisa Anda tangani di perusahaan, Anda bisa teruskan ke vaskes tersebut. Nah, itu adalah apabila tadi klinik perusahaan ya. Jadi ini kalau di klinik atau rumah sakit perusahaan. Nah, kalau yang kedua ini kalau tata cara penyelenggaraan PKK-nya Anda kerjasama dengan vendor atau dengan rumah sakit, klinik, provider yang sudah ditunjuk menjadi PJK 3. Jadi kliniknya itu bukan hanya sifatnya kuratif atau kalau sakit berobat ke klinik, tapi klinik tersebut juga harus melakukan suatu pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja bersama Anda. Ya, di sini diatur berapa bulan sekali sih harus melakukan pengawasan, sosialisasi, pembinaan. Jadi Anda nggak cuma kerjasama, dok, saya udah kerjasama sama klinik itu, tapi hanya untuk kalau ada yang sakit atau hanya untuk medical check up, bukan. Kalau Anda melakukan pelayanan kesehatan, artinya klinik yang sudah ditunjuk jadi PJK 3 tadi harus melakukan kegiatan atau 4 upaya penting tadi, preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif. Ini juga ada beberapa tabel yang bisa Anda baca dan nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Baik, jadi prinsipnya bahwa yang namanya penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu tidak hanya klinik ya di rumah sakit atau rumah sakit di tempat kerja, tapi Anda bisa melakukan kerjasama dengan provider tempat lain. Kemudian dilakukan bukan hanya mengandalkan klinik maupun provider, Anda juga harus in charge ya, dan Anda harus bekerja sama dengan pelayanan kesehatan kerja komprehensif, di mana mengerjakan 4 upaya preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif. Prioritasnya tetap kesehatan kerja adalah preventif dan promotif. Upaya kuratif, kalau misalnya dok, saya nggak bisa nih dok, ada klinik dan juga saya masih di bawah 500, baik minimal yang harus ada. Jadi yang saya maksudkan adalah kalau ada klinik kan P3K pasti ada, tetapi kalau Anda kerjasama dengan vendor atau kerjasama dengan PJK 3 atau kerjasama dengan klinik lain pada saat kuratif dan rehabilitatif, promotif dan preventif, itu boleh. Tetapi yang namanya pelayanan P3K harus ada internal atau di dalam tempat kerja. Jadi Anda walaupun sudah punya kerjasama dengan rumah sakit atau klinik, Anda diwajibkan memiliki petugas P3K di tempat kerja, dan itu nanti akan dibahas secara khusus di slide lainnya untuk petugas P3K di tempat kerja. Kemudian yang tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa tenaga pelaksananya seperti dokter,
para medis itu harus minimal punya sertifikat Hiperkes. Sertifikat Hiperkes ini berlaku seumur hidup, tapi sertifikat Hiperkes hanya sifatnya adalah kompetensi. Untuk kewenangan, bahwa dokternya tadi tidak hanya memiliki sertifikat Hiperkes, ya, tetapi juga nanti dokter tersebut harus mendapat penunjukan menjadi dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Saya terangkan di slide berikutnya. Yang kelima, apabila penanggung jawab di PKK adalah dokter yang bekerja di luar perusahaan, maka dokter tersebut wajib ya diminta oleh pengurus untuk mengunjungi perusahaan secara rutin, melakukan kegiatan preventif dan promotif sesuai tabel yang sebelumnya. 2 bulan sekali kah, sebulan sekali kah, 3 bulan sekali, ataupun 6 bulan sekali, tergantung berapa jumlah dari tenaga kerja yang ada di perusahaan Anda. Ya, tadi ya nah seperti ini ya. Perusahaan Anda resikonya apa? Rendah. Apakah resiko tinggi? Jumlahnya berapa? Jadi kalau memang kerjasama dengan dokter luar, maka dokter tersebut harus hadir dan melakukan preventif dan promotif sesuai yang ada di tabel ini. Tetapi ingat, dokter di luar perusahaan hanya boleh apabila Anda di bawah 500 tenaga kerjanya, atau 500 dengan 1000 tapi potensi bahaya rendah. Kalau sudah di atas 1000 sudah harus punya klinik. Apabila 500 sampai 1000 dengan potensi bahaya tinggi juga sudah harus punya klinik. Baik, ini syarat sarana dan prasarananya. Kemudian tadi sempat saya sampaikan bahwa kalau ada klinik atau ada satu pelayanan kesehatan di tempat kerja, kadang ada bentuknya adalah unit kesehatan kerja atau UKK. Dok, kami ada paramedisnya dok, ada unit kesehatan kerja, tapi kami nggak ada dokternya dok, kami sifatnya hanya promotif dan preventif, boleh nggak? Boleh ya, tetapi ingat, kalau yang bentuknya UKK, baik UKK maupun klinik, kalau klinik kan harus ada dinkes ya, izin ya. Kalau UKK itu harus ada pengesahan pelayanan kesehatan kerja dari Dinas Tenaga Kerja setempat, karena prioritas kegiatannya berupa upaya preventif dan promotif. Kemudian dokter di perusahaan Anda, misalnya dok, saya punya dokter tapi saya nggak punya klinik, dokternya hanya sifatnya promotif dan preventif, boleh, berarti dia tidak harus mengizin surat izin praktek. Tetapi kalau memang Anda bentuknya adalah klinik, maka karena itu klinik, si dokter melakukan pengobatan, memberikan resep, melakukan tindakan, maka dia harus memiliki SIP dari Dinas Kesehatan terkait. Tapi kalau dokternya hanya promotif dan preventif, tidak harus SIP. Dan kalau bentuknya bukan hanya klinik tapi hanya unit kesehatan kerja yang biasanya dimungkinkan pada perusahaan tadi di bawah 500 atau 500 sampai 1000 potensi bahaya rendah ya, itu bisa tidak perlu izin dari Dinkes, tetapi bentuknya adalah pengesahan dari Disnaker setempat karena itu hanya unit kesehatan kerja atau UKK. Nah, dokternya sendiri selain kompetensinya harus punya Hiperkes, dia juga harus punya kewenangan. Kewenangan dibuktikan dengan surat keputusan penunjukan atau SKP sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja dari Kemnaker. Ini poin terakhir ya. Jadi kalau Anda punya dokter, jangan cuma selesai di Hiperkes selesai, tetapi selain Hiperkes Anda harus urus SKP ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. SKP expirednya adalah selama 3 tahun. Kalau tadi SKP perusahaan jasa K3 yang rumah sakit atau klinik, misalnya Anda kerja sama rumah sakit sama kliniknya kan harus punya SKP PJK 3 yang tadi sudah saya sebutkan, itu SKP-nya expirednya itu selama 2 tahun. Ya, SKP tadi ditunjuk pimpinan, disetujui di Disnaker setempat, kemudian Anda akan kirim ke kami. Kalau sekarang Anda bisa kirim dengan UP-nya Dirjen Binwasnaker, CQ Direktur Pengawasan Norma Kesehatan
Direktur Pengawasan Norma K3 ya, atau Direktur PNK3. Ini ada beberapa hal yang harus Anda lengkapi terkait administrasinya kalau punya dokter, punya klinik, kemudian sudah punya hiperkes tapi mau urus SKP, ini ya pointersnya. Oke. Kemudian apakah dok, kalau misalnya dokternya hanya promotif dan preventif kan nggak punya SIP, bisa nggak SKP? Bisa, yang penting dia ada hiperkes, kemudian punya hal-hal ini yang ada di slide ini, tetapi SIP dan STR-nya diganti dengan surat pernyataan bahwa dia tidak melakukan tindakan kuratif maupun tindakan kuratif atau pengobatan, tidak melakukan tindakan sifatnya medis, tanda tangan di atas materai 6.000 ya. Jadi untuk surat penunjukannya, pernyataannya, hiperkesnya, ijazah dokternya, dan pas fotonya wajib hanya kalau untuk dokter yang cuman menjalankan promotif dan preventif, tidak melakukan pengobatan, itu kan biasanya tidak punya STR maupun SIP di tempat Anda. Anda tetap harus mengurus SKP-nya karena tadi saya bilang kompetensi dibuktikan dengan hiperkes, kemudian minimal hiperkes ya, dan selain kompetensi minimal hiperkes, kewenangan itu dengan SKP, STR dan SIP diganti dengan surat pernyataan tidak akan melakukan tindakan medis ya. Karena kalau sudah tindakan medis artinya sudah harus ada SIP dan izin dari Dinkes. Baik, ini syarat dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Nah, kalau tempat Anda ada klinik ini selain tadi harus ada surat pengesahan pelayanan kesehatan kerja dari Disnaker sebelumnya. Kalau bentuknya adalah klinik, artinya Anda harus memenuhi administrasi syarat-syarat klinik sesuai dengan Permenkes nomor 9 tahun 2014 yang tercantum di layar ya. Kecuali kalau hanya sifatnya UKK promotif dan preventif. Tapi kalau Anda upaya promotif, preventif, kuratif atau pengobatan dan rehabilitatif, maka harus memenuhi syarat klinik sesuai Permenkes 9 2014 dan harus mendapatkan pengesahan pelayanan kesehatan kerja dari Dinas Tenaga Kerja provinsi setempat Anda. Jadi lapor ke pengawas ketenaga kerjaannya. Baik, bahwa dari banyak hal yang kita ceritakan tadi, program kesehatan kerja adalah bagian yang tidak terpisahkan dari K3 pada umumnya. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian, pelayanan kesehatan kerja ini diintegrasikan dalam SMK 3 di tempat Anda. Integrasinya dilihat dari adanya pengesahan pelayanan kesehatan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja setempat provinsi ya, dan elemen audit SMK 3 untuk penerapan norma kesehatan kerja harus dipenuhi sebagai pemenuhan elemen audit norma K3. Ini contoh implementasi dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Bisa Anda dari upaya promotif preventif bisa melakukan penyediaan air minum untuk mencegah dehidrasi, mencegah kondisi kesehatan ya. Kemudian indikator hidrasi pekerja Anda tempel nih untuk bagian dari Anda melakukan promosi kesehatan, dok, supaya pekerja saya tahu kurang minum atau enggak. Bisa tempelan seperti ini. Menyediakan wastafel dan sabun supaya cuci tangan, beritahu ditempel cara cuci tangan yang benar untuk mencegah keracunan makanan, mencegah penularan penyakit, bersihkan kontaminasi baik bahan kimia, debu kotoran. Ini bagian dari promotif dan preventif. Kemudian bagian dari promotif dan preventif juga seperti penyediaan kantin dan ruang makan, kebutuhan gizi dihitung, meningkatkan motivasi, menjaga produktivitas, dan memelihara kesehatan. Kemudian Anda juga harus melakukan pembinaan, peningkatan K3, pemberian tadi harus ada petugas P3K di tempat kerja wajib, baik itu Anda punya klinik maupun kerjasama dengan provider di luar, itu nggak masalah untuk pelayanan kesehatan kerja, tetapi petugas P3K itu wajib ada di dalam perusahaan ya. Kemudian juga Anda harus berikan pembinaan dan pengetahuan, juga pemahaman untuk selalu memenuhi dan mentaati persyaratan K3. Kemudian
Anda bisa terapkan ergonomi kerja ini sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif, cara mengangkat yang baik, lifting, handling, dan sebagainya. Seperti apa caranya itu Anda bisa kasih dan berikan edukasi ke teman-teman pekerja. Kemudian Anda juga bisa menyediakan fasilitas olahraga ya, supaya pekerja terjaga kebugaran, motivasinya meningkat, tidak stres, maupun kesehatannya juga bisa terpelihara. Nah, promotif dan preventif, jangan lupa bahwa preventif ada kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ya, di mana minimal 1 tahun sekali. Nanti Anda akan lihat di Permenaker nomor 2 tahun 1980, itu akan di slide yang berbeda, bahwa sebelum kerja, untuk menentukan pekerjaan sesuai dan secara berkala minimal 1 tahun sekali itu wajib dilakukan medical check up. Dan ada satu lagi yaitu pemeriksaan medical check up khusus, yaitu pada orang-orang yang terkena paparan khusus maupun hal-hal yang dirasa dibutuhkan MCU atau pemeriksaan kesehatan. Ini program rehabilitasi ya, ini misalnya orang-orang yang misalnya pernah ada cedera, baik kalau diceritain ini adalah cedera lutut, jadi return to worknya seperti apa disesuaikan. Tadinya mereka bekerja dengan aktivitas fisik yang sangat tinggi, itu harus dirotasi ke tempat yang aktivitas fisiknya bisa memenuhi kemampuan mereka dalam bekerja. Ya, baik, jadi ini ada keterkaitan di era SCSN, ini dasar hukumnya, bahwa misalnya Anda punya klinik itu kan memberikan pelayanan kuratif ya. Karena memberikan pelayanan kuratif atau pengobatan, maka perusahaan yang memiliki klinik atau area sendiri bisa sekaligus jadi mitra dari BPJS Kesehatan supaya ditunjuk menjadi provider atau vaskes tingkat 1 ya. Kemudian selain wajib punya BPJS Kesehatan, wajib juga punya BPJS Ketenagakerjaan, karena kalau ada kecelakaan kerja dan PHK itu ada kompensasi JKK. Anda bisa lihat di PP 44 2015, revisi di PP 82 2019. Berapa kompensasinya, seperti apa kompensasinya, dan preminya seperti apa, itu akan dijelaskan dengan detail di PP 44 2015, revisi PP 82 2019. Baik, kemudian kalau sudah melakukan pelayanan kesehatan kerja, jangan lupa ada pelaporan ya. Pelaporannya itu adalah ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi terkait dan ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Direktorat Pengawasan Norma K3. Jadi pelaporannya apa saja yang dilaporkan, ini pointernya bisa dilihat. Kemudian juga ada data, kita buat bagian ini juga analisa dan evaluasi data kesehatan kerja. Nah, pelaporannya ini dilaporkan per 3 bulan sekali berbarengan dengan pelaporan P2K3 ya. Jadi wajib melakukan pelaporan berbarengan dengan laporan P2K3, dan ini merupakan tanggung jawab Anda sebagai seorang ahli K3 umum. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, selesai semua materi kita terkait dengan pelayanan kesehatan kerja. Saya akan berikan kuis ya, tolong mohon dicatat. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan berikan. Baik, kuis yang pertama, pertanyaan pertama. Sebutkan dan jelaskan 4 upaya terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Sebutkan dan jelaskan dengan lengkap 4 upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua ya, sebutkan dan jelaskan kapan perusahaan wajib memiliki klinik atau rumah sakit di dalam perusahaan, atau kapankah perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan provider atau dengan provider lain di luar perusahaan, dan sebutkan landasan hukumnya. Baik, itu adalah 2 soal atau kuis yang wajib Anda jawab. Kemudian mungkin saya ada satu tambahan kuis lagi ya. Sebutkan apabila harus ada
dokter di perusahaan, maka apabila satu dokternya tersebut berada di dalam unit kesehatan kerja, apa saja hal-hal administrasi yang harus dokter tersebut penuhi? Unit kesehatan kerja yang hanya sifatnya promotif dan preventif. Yang kedua, apabila dokter tersebut ada di klinik atau rumah sakit di perusahaan yang sifatnya adalah preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, apa saja hal-hal yang sifatnya administratif yang harus dipenuhi oleh dokter tersebut? Dan baik ya, kalau misalnya masih kurang jelas, Anda bisa rewind lagi, dicatat lagi. Jadi sebenarnya tadi ada total 3 ya pertanyaan. Silahkan dijawab, dikumpulkan ke masing-masing ketua kelasnya, dan nanti akan dikolek oleh penyelenggara dan juga akan diberikan ke saya dan ke tim kami untuk dilakukan penilaian apakah Anda sudah memahami atau belum terkait materi hari ini. Demikian materi pelayanan kesehatan kerja dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.